transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrim sebagai upaya peningkatan daya saing daerah. Dan tema ini disesuaikan atau sebagai turunan dari visi pembangunan Kabupaten Belu tahun 2021-2024, yaitu masyarakat Kabupaten Belu yang sehat, berkarakter, dan kompetitif. Sehingga Musrenbang RKPD Kabupaten Belu tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Belu tahun ketiga. Kabupaten Belu sendiri walaupun ada pertumbuhan ya, tahun 2021 pertumbuhan ekonomi 1,75, 2022 mencapai 3,19. Tidak jelek-jelek amat dalam era pandemi ini. Angka-angka ini cukup baik dibandingkan dengan angka nasional, walaupun angka nasional di atas ini. Dan pertumbuhan ini walaupun meningkat, tetapi angka ini tidak menjelaskan kepada kita kenapa masyarakat miskin di Kabupaten Belu ini masih tinggi, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Dan kita berkontribusi untuk angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, termasuk di Indonesia, angka kemiskinan ekstrem. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belu masih 15,68%. Angka mutlaknya sekitar 35.000 orang masyarakat Belu masih miskin. Hari ini, ya, dalam perencanaan ini harus menjadi introspeksi bagi kita semua dan masukan bagi kita semua dalam menyusun perencanaan kita di tahun 2024 ini. Ya, oleh karena itu kita juga melihat berbagai macam hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya, tidak sedikit yang kita lakukan, baik dari nasional, provinsi maupun kabupaten. Ya, pertanyaannya apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai, sudah bersinergi, sudah berkolaborasi, atau sudah kita lakukan kolaborasi yang baik untuk duduk bersama, bicara bersama, tuangkan bersama apa-apa yang menjadi pokok pikiran kita, berbagai macam komponen bangsa di Kabupaten Belu ini. Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Orang di sini butuh kesehatan, butuh pendidikan, butuh makan minum. Sudahkah kita bikin program-program ini bermuara di sana? Program bantuan sosial, Bapak Uskup pernah menyampaikan, atau berbagai macam tokoh masyarakat, berbagai macam komponen di sini menyampaikan. Kita harus memberikan bantuan yang memberdayakan. Bantuan untuk orang-orang miskin sampai tidak. Masih ada potensi lahan-lahan terlahan tidur di sana yang harus kita buka lewat ekstensifikasi dan intensifikasi. Mereka butuh air, butuh pompa, butuh embung, butuh sedikit pendampingan dari kita. PPL kita tanya, PPL di sini ada 64. Sudahkah mereka melakukan fungsinya untuk membantu masyarakat petani kita? Kita tanam kontra musim pada musim hujan, orang tidak tanam tomat dan cabai, mereka tanam. Ternyata dengan pendampingan yang baik, mereka bisa memproduksi tomat dan cabai itu dan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Ya, mari kita duduk bersama untuk melihat semua yang kita kerjakan ini, supaya suatu saat kita boleh bangga bahwa apa yang kita rencanakan di sini mencapai titik akhir output dan outcome yang baik. Tentu saja keuangan daerah kita, kemampuan fiskal kita sangat terbatas. Di era pandemi kita masuk pada saat yang sulit. Kita datang dalam kondisi defisit fiskal Kabupaten Belu, sehingga berbagai macam perencanaan sangat terbatas. Saya bersyukur 2 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu kami bertemu dengan Pak PLTK, Pak Litbangda. Ini orang pintar. Saya berbangga karena apa? Pada saat kita duduk bersama menyampaikan perencanaan kita di bidang infrastruktur, di bidang pekerjaan umum, ya, di bidang air bersih, infrastruktur, jalan, jembatan, perumahan, kita paparkan, kita mendapat masukan, arahan dari orang-orang pintar. Itulah sinergi, itulah koordinasi. Ini begini Pak, ini begitu Pak, ini jangan Pak, ini begini. Ya, salah satu bentuk sinergitas koordinasi adalah itu. Kita datang ke provinsi untuk minta inilah perencanaan kami di tahun 2024, dan kita mendapat arahan dan orang yang tepat yang kita datangi. Ya, oleh karena itu pembangunan ini harus berdasarkan skala prioritas. Ini pertumbuhan ekonomi yang kita berharap sekali di Belu nanti, kalau Tuhan berkenan dalam posisi 2023 nanti bisa sampai pada low sekitar 4,49, masuk di slide yang mungkin hampir terakhir dari belakang itu.
kemudian posisi yang kita berharap sampai 5,29. Kalau saya sih beda itu aja. Nanti kalau Pak investor sudah banyak datang ke di Belu, ini juga menarik untuk bisa dilihat. Itu masuk slide pertumbuhan ekonomi tahun 2024, target kita 2023. Nah, kalau dia main di 3, 5, 4, 5 terus sampai 45% ini menarik untuk bisa kita termati. Tinggal sekarang kita perkuat semua di sektor tadi sehingga mendorong. Next slide lagi, next slide. Satu slide lagi, itu saya sudah baca itu hanya akhir. Back lagi, back. Nah, itu yang tadi saya bilang 5-9%. Itu masuk di BU saat ini. Saya terima kasih Pak Bupati, itu sudah turun angka untuk stuntingnya. Saya berharap sekali dia slide berikut, slide untuk stunting. Nah, ini kita berharap sekali nanti akan ada penurunan signifikan lagi nanti. Dan berharap juga Pak Bupati dia bisa turun di bawah 10% ya.